Bismillahirrahmanirrahim. Duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wajahnya lemes banget. Bapak dan Ibu yang saya hormatin pada hari ini. Kita hadir di RDAY ini 99,9% pasti kabul, Pak. Sisanya 0,1% hanya butuh keyakinan. Yang jadi masalah Bapak dan Ibu mengejar yang apa? Sibuk mengejar apa yang belum didapat tapi lupa mensyukuri apa yang Allah titipkan pada hari ini. Yang jadi masalah sampai hari kita kurangnya bersyukur, Pak. Yang jadi masalah kurangnya bersyukur. Ingat kata Allah, kan kuberikan kenikmatan yang lebih kepada hambaku yang bersyukur. Syukuri dulu posisi kita pada hari ini. Nih kayak Ibu tadi suaminya gerdak, syukurin Bu. Karena mohon maaf Bu, saya bilang banyak di luar sana yang suaminya narkoba, main perempuan, gagak pulang-pulang. Ibu posisi suaminya masih bisa ngaji. Bapak juga gitu. Punya anak Pak, jangan dimarahin. Nih saya lihat punya anak bayi dimarah-marahin. Kalau mau dibaca tuh 18 sifat yang tidak boleh kita lakukan. Bapak dan Ibu, paksain. Allah tidak suka dengan orang yang tidak bersyukur. Yang jadi pertanyaan, ini semua kita punya permasalahan atau anugerah kan? Ada satu yang harus kita selesaikan dalam waktu dekat. Ini kan mau lebaran nih, saya lihat ibu-ibu ini pengennya rasanya Pak. Tadi udah pada ditodong saya dibawa tadi. Pak Kiai, saya pengennya seminggu sebelum lebaran udah selesai semua nih. Ya kan? Begitu pula bapak-bapak, Pak, kalau mau itu cepat selesai, pantaskan dulu dirinya. Kalau nggak bisa Bapak dengan sedekah ekstrim, dengan ibadah ekstrim. Pakai saya nggak punya uang, coba dong. Mulai malam ini, dan mohon maaf nih, kita mau jemput Lailatul Qadar nih Pak. Jangan tidur Pak. Jam 12 malam kita buka Al-Quran, kita sholat tahajud, pagi-pagi sholat duha. Pantaskan diri dulu. Yang jadi masalah Pak, satu permasalahan kita terlalu fokus. Padahal sebelumnya ada 100 permasalahan nggak yang Allah selesaikan. Coba disyukurin itu dulu Bu. Ini nggak Ibu terlalu fokus dengan permasalahannya. Taruh situ Bu. Hutang yang hadir dalam hidup kita pada hari ini itu sudah takdir Allah belum? Nah, yang berumah tangga yang hari ini pisah dengan suami istrinya sudah takdir Allah belum? Berapa? Syukurin itu dulu, karena kenapa? Allah ingin kita lebih baik Bu, Pak. Kalau kita hanya dikasih hutang, syukurin. Berapa banyak orang punya duit sampai ratusan miliar, stroke, hepatitis, diabetes, jantung, ginjal, tidak nikmat Pak. Tanpa Bapak sadarin, di tubuh kita ini Pak lebih dari 10 miliar Pak. Jadi kalau kayak Mbak tadi itu dia butuh 2,7 miliar, ginjal lebih mahal lagi itu Pak sebenarnya. Maka dari itu syukurin Pak, pulang ke rumah anak sehat, istri sehat, badan sehat, akal Bapak sehat. Itu dulu yang disyukurin Pak. Kalau Bapak sudah bersyukur, insya Allah saya bilang pasti Allah kabulkan. Ya, pasti Pak. Yang jadi masalah kita terlalu fokus dengan masalahnya. Di RDAY memang dipancing Pak, dipancing kita. Yang pengen hajatnya terkabul tanpa jual ini jual itu memang. Dan kami di sini tidak suka Bu Pak, kalau Bapak dan Ibu melunaskan hutang dengan cara menjual aset. Nyatanya setelah 1 tahun gak kejual juga kan rumahnya, bener gak? Karena kenapa? Kita terlalu fokus untuk menjual tapi tidak fokus bagaimana meminta rahmat dari Allah. Coba fokusnya dialihkan. Terkadang rumah itu tidak mau dijual karena kenapa Pak? Bisa untuk anak cucu kita Pak. Ada sesuatu di rumah itu gak mau dijual. Sering gak kejadian pengen jual sesuatu tapi tidak kejual-jual? Dia nggak mau dijual Pak. Coba fokusnya dialihkan, jangan fokus untuk menjual aset tadi. Banyak Pak kejadian Pak. Beberapa tamu kita akhirnya ya Pak Haji, kami arahin untuk mengejar ridho Allah aja sudah cukup. Kalau pengen hajatnya terkabul, syukuri, dan kita harus satu frekuensi dengan Allah. Yakin hari ini sudah takdir Allah. Pak, boleh. Di luar sana banyak yang ingin hadir di RDAY tapi nggak bisa hadir. Banyak tuh yang chat di YouTube, Pak saya pengen datang ke sana nggak punya uang gini-gini. Mohon maaf Pak, kita menjadi salah satu orang yang terpilih bisa hadir di sini. Demi Allah saya katakan, uang yang Bapak keluarkan hari ini dari rumah sampai sini, keringat, pikiran, apapun itu sudah menjadi wasilah salah satu hajat kita akan dikabulkan. Jadi Ibam di rumah masih apa kalau saya berangkat? Kan kita usaha Pak, yang suami ninggalin anak di rumah, pakai biaya kan ke sini Bu. Mbak, itulah yang namanya ikhtiar. Kalau hajatnya pengen cepat terkabul, jangan pernah mencari solusinya, bukan kuasa kita, dan gak bakal pernah ketemu. Bapak dikasih masalah anugerah hutang piutang, jangan pernah cari solusinya. Demi Allah saya bilang gak bakal pernah ketemu Pak, dan gak bakal pernah selesai. Bukan makom kita dan bukan tugas kita. Allah menyuruh kita 2 kali, cukup beriman dan berikhtiar. Salah satu ikhtiar kita datang ke RDAY. Pak, kalau pengen hajatnya terkabul, ikutin tahapan RDAY Pak. Yang jadi masalah beberapa kali jamaah saya lihat setelah ikut pencerahan pulang, momennya Pak, ada kita tahajud bareng dengan anak yatim.
Kita sholat tahajud di rumah aja Bu, punya potensi Allah mengijabah doa-doa kita. Bayangkan di sini kita bisa tahajud bareng dengan anak yatim Pak. Saya jujur, saya datang ke daerah itu bukan soal Pak Hajinya. Lihat Pak Haji di YouTube bisa, benar kan Bu? Bisa, ilmunya semua lengkap di situ. Yang pengen dapat jodoh, hutang lunas lengkap Pak. Puncaknya nanti ada tahajud bareng. Setelah itu ada subuh bareng, dan terakhir ada sedekah subuh. Dipaksakan sedekah subuh Pak. Taruh sini ya. Saya ada salah satu sahabat yang hari ini sudah almarhum Syekh Ali Jaber. Saya buka ceritanya Pak, ini unik. Beliau dulu waktu datang ke Indonesia itu beliau tidak bisa punya anak Bu. Sudah divonis dokter istrinya nggak bisa punya anak karena bed rest dan rahimnya lemah. 8 tahun beliau tidak bisa punya anak Pak. Akhirnya berangkat ke Madinah, dapat ijazah dari bapaknya. Apa kata bapaknya? Mulai detik ini kau rutin sedekah subuh dan kau sebutkan hajat. Bayangkan Pak, sampai meninggal dunia Syekh Ali Jaber punya anak 4. Padahal mustahil Pak. Apalagi hanya hutang Bapak 2 miliar 3 miliar Pak, yang hal mustahil pun bisa terjadi. Maka dari itu jangan ditinggalkan sedekah subuh Pak. Kenapa sedekah subuh itu mustajab? Pada subuh hari malaikat turun ke dunia. Dan malaikat bantu mendoakan hajat-hajat kita Pak. Kayak punya orang dalam nih. Berapapun kami terima. Tapi kalau hajatnya besar jangan pula kecil Pak. Hutang 1 miliar sedekahnya 50.000. Ketawa malaikat tuh Pak. Jangan, pantaskan dirilah ya. Boleh transfer, boleh datang. Niatin hajatnya. Dan sedekah Bapak subuh hari di sini langsung didoakan sama anak yatim pada saat itu juga. Bayangkan Pak. Mulai hari ini Pak, perbaikin hubungan dengan Allah. Saya sampai hari ini kenal sama sahabat yang sholat qobliyah ba'diyah tidak pernah tinggal, belum pernah saldonya di bawah 1 miliar. Belum pernah. Belum pernah. Bapak nanya, kalau lihat saya di YouTube kan kok bisa Pak Kiai? Nanti saya undang. Sekarang minimal bisa 15 M dapat rekeningnya. Saya jaga sehari 15 juz. Bisa belum? Saya jaga istighfar sehari 10.000. Salawatnya 5.000 Pak. Nah, untuk bapak-bapak, kalau ada pilihan kita Pak disuruh milih dunia dan akhirat, pilih istighfar Pak. Di sini sudah ada belum istighfar lebih dari 5.000? Ada belum? Ah wajar, hutang nggak kelar-kelar. Iya Bu, tanpa kita sadarin Pak, istighfar itu menghapus dosa-dosa. Nih contoh nih, ini gelas nih. Bisa. Allah ingin mengabulkan hajat kita, ingin memasukkan rezeki ke dalam gelas ini, botol ini. Kan tertutup nih. Caranya gimana ngebukanya tadi? Dengan istighfar. Tutup inilah dosa masa lalu. Pernah berzina, pernah bermaksiat, pernah judi online dan lain-lain. Dan khusus untuk bapak-bapak, mulai detik ini kalau handphonenya ada stiker-stiker porno, hapus Pak sekarang Pak. Karena itu menghambat hajat Bapak. Bapak sholat, handphonenya taruh di atas jadah. Handphone Bapak tuh maksiat. Enggak boleh Pak, boleh. Dihapus Pak. Yang jadi masalah tiba-tiba orang WA ada stiker seperti itu, Bapak lagi berdoa. Detik itu sudah doa Bapak tidak akan dijawab dan sholat Bapak tidak diterima. Pak, menghadap Allah itu dalam keadaan suci. Jangan disia-siakan hal-hal yang tidak baik. Benar kan? Hapus Pak yang tidak baik dengan handphone. Kan Bapak buat sholat. Adabnya ada. Nah maka dari itu sekarang banyakin istighfar Pak. Banyak istighfar. Mumpung bulan puasa masih ada bulan baik, belum tentu puasa depan kita ketemu lagi. Ya, ingat syarat mati tidak harus sakit, syarat mati tidak harus muda. Umur tua belum tentu cepat mati, umur muda belum tentu panjang umur Pak. Jangan sombong dengan umur muda, keluar dari sini tabrak mobil juga mati. Dan jangan kaget, banyak juga umur, tadi saya ketemu ibu-ibu umurnya tuh udah 75 tahun masih sehat lagi itu ibu. Nah, maka dari itu Pak, perbaikin hubungan dengan Allah. Pesan saya cukup itu. Kenapa? Kalau Bapak bingung dari mana hijrahnya, hijrahlah dari sholat. Kalau rezekinya pengen bagus, ditambah qobliyah ba'diyah. Kenapa? Anak kecil umur 7 tahun wajib sholat kan Bu? Dalam hukum Islam, sholatnya 5 waktu. 5 waktu ada berapa rakaat? 17. Kalau Bapak sholatnya juga 17 rakaat, rezekinya sama seperti anak-anak. Bener gak? Kita ada qobliyah ba'diyah, ada tahajud, ada duha, ada zikir, ada istighfar, dan ada sedekah. Perbanyak amalan. Nah ini kan mau mepet nih, mau lebaran, ibadahnya diekstrimkan. Istighfarnya 10.000 tanpa disadari dalam 1 menit kita bisa 100 kali istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Bapak nggak mau juga. Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW itu di sorga itu sehari istighfarnya minimal 700. Mereka tinggal di sorga itu istighfarnya 700. Gimana nomor HP-nya? Kita di sorga belum jelas, mati hisabnya gimana, nggak mau juga istighfar. Ayo perbanyak Pak. Dan saya jazahin yang pengen hajatnya cepat terkabul, setiap sholat fardu di atas sejadah sholawat Jibril 1000 kali. Itu yang saya lakuin. Di atas sejadah sholawat Jibril, Sallallahu Muhammad Sallallahu. Tapi jangan main handphone. Ini enggak baru 100 buka handphone tonton bentar, jangan. Ada adabnya Pak.
Istiqomah itu ada adabnya. Fokus dulu ibadah. Kan nih mepet nih. Bapak kepengen hajatnya tepat kelar, tapi dengan Allah pelakuannya nggak bener, nggak bakal kelar dong Pak. Bapak kepengen hajatnya cepat kabul, tapi adabnya nggak bener. Bapak aja jumpa dengan gubernur, Bapak sambil main handphone, kena usir tidak di ruangan itu? Pasti Pak. Terus mau cepat lagi hajatnya terkabul, 15 menit sebelum azan sudah ada di atas jadah. Perbanyak istighfar. Ini dah sholat asar jam 15.15, sholatnya jam 5:15. Minta besok dapat 1 miliar. Waduh, ini pantaskan diri dulu bos. Ya makanya Pak Haji bilang pantaskan diri kita. Kan kita pengen cepat Bu. Ini kan mau lebaran, dimaksimalkan. Yang belum bisa sedekah ekstrim, ibadah ekstrim Pak. Jangan fokus dengan privat dengan Pak Hajinya. Privat itu pasti, yang tidak sedekah ekstrim pun bisa privat juga Pak Haji ya? Bisa. Bisa. Cuman Pak memang ingat, kemarin ada kesaksian, ini bapak-bapak datang dari Madura, tidak pernah yang sedekah ekstrim, baru belajar ngaji Pak, langsung privat besok tanpa harus bayar. Dikasih Pak Haji centong, dikasih uang bibit, kayak Mbak tadi. Kenapa? Baru lagi baru. Mereka pantas sendiri dulu. Ya, hajatnya udah deket nih. Bisa Pak solawat sehari 5.000 Pak? Nah, yang insya Allah pasti bisa. Lawang saya bisa kok, apalagi Bapak. Ya Bu ya, istighfarnya 10.000. Sholawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Nah, setelah 1000 doa, apa hajatnya? 1000 langsung doa. Pak, setiap kita beribadah, nah untuk yang sudah sekarang mulai istiqomah baca Quran, setiap satu surah baca doa. Selesai nih Al-Baqarah, doa apa hajatnya? Karena itu Bu, mohon maaf Bu, ada 99,9% hajat pasti kabul. Setiap habis ibadah, habis sholat doa. Ini enggak habis sholat kabur, udah kayak ayam kehilangan induk. Jangan Pak. Momen hajat-hajat dikabulkan itu di saat kita pasca setelah ibadah. Mulai hari ini, yang bapak-bapak jangan tinggalkan sholat jamaah. Jangan tinggalkan. 15 menit sebelum azan sudah ada di atas sejadah. Begitu pula ibu. Ibaratkan gini, kita diundang nih Pak, besok jumpa dengan gubernur. Bapak kalau disuruh jumpa gubernur jam 12, jam 11 sudah ada kan? Sambil nunggu. Ini mau jumpa manusia Pak. Coba jumpa dengan Allah seperti itu. Pantaskan diri dulu. Jadi intinya apa? Kalau ada yang salah dengan hidup kita, ada yang salah hubungan kita dengan Allah. Mulai detik ini, perbaikin hubungan Allah. Karena kata Allah tadi, barang siapa yang mendekat kepadaku, semua akan kukabulkan. Pasti Pak. Yang nama sakit pasti sembuh. Yang nama hutang akan tuntas. Yang nama masalah akan selesai. Fainamal usri yusra. Yang jadi masalah kita tidak datang kepada Allah. Dan jangan berharap mana sedekahnya? Bapak kalau mau cepat ridho Allah, datang ke sini bukan karena hajat, tapi ingin taat kepada Allah. Pak, dunia ini kecil Pak, hanya sebesar nyamuk sebelah kiri. Tulis itu. Dapat pun juga tidak banyak butuh berkah. Nikmatin hidup ini Pak. Dan jangan protes. Saya sampaikan, yang hajat bikin dibatalkan sama Allah, Bapak merasa kok aku sudah sedekah ya, aku sudah sholat, sudah ini itu, kok Allah belum kabulkan. Nah, Nabi Muhammad Pak pengen kiblat dirubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram bukan 2-3 hari Pak, hampir 2 tahun lebih. Bapak yang ibadahnya kayak gitu minta percepat, aduh, pantaskan diri dulu ya. Dan jangan protes di saat ibadah, ikhlas karena Allah. Jangan karena ibadah karena ada hutang, jangan ya. Bisa Pak ya? Nah, demi Allah saya sampaikan, kita di ruangan ini Pak tidaklah kebetulan. Yang namanya pertemuan, perpisahan, hidup, mati, saya nggak ada kebetulan. Allah punya rencana kenapa kita harus jumpa pada hari ini Pak. Semua kita punya anugerah, tapi yakinlah Allah percaya kita bisa melewati. Jadi apa alasan kita akan nyerah pada hari ini? Demi Allah saya bilang Pak, keluar kita dari pintu itu Pak, 9,9% pasti Allah kabulkan. Tinggal 0,1%, tinggal kita yakin Pak. Yakin dengan Allah. Ditanamkan dari diri. Mulai hari ini berdoa, jangan banyak minta. Ngomong sama Allah, ya Allah terima kasih kau berikan aku anugerah pada hari ini. Karena kenapa? Dengan anugerah inilah aku semakin taat kepadamu. Soal hajat sudah pasti kau kabulkan. Tolong berikan yang terbaik untukku. Semoga apa yang menjadi rencanamu yang terbaik untukku. Karena kenapa? Allah ingin kita dapat yang terbaik dan diwafatkan dalam keadaan yang terbaik. Tepuk tangan untuk kita semua. Yuk. Siap Haji? Sip. Udah mau siap Haji? Bos, jadi hari ini kita tutup persiapan untuk tahajud. Sampai ketemu lagi besok. Kecuali yang privat nanti besok pagi ketemu di Sentul. Tutup dulu.